Ya, baik, mari kita mulai mengerjakan soal prediksi paket 1911 ya. Jadi adik-adik boleh langsung melihat juga teks dari soal prediksi ini. Paket 1911 ya. Itu nomor 46, kita mulai dari sini, menentukan al-fikratu ra'isiyah atau menentukan ide pokok paragraf. Nah, biasanya dalam menentukan ide pokok paragraf itu caranya adalah mencari kata kunci utama yang ada dalam satu paragraf. Nah, kalau sudah mendapatkan inti dari itu, pasti kita akan mudah mendapatkannya. Umumnya itu biasanya berada di awal kalimat, atau biasanya juga kadang ada di pertengahan, ada juga di akhir. Tapi pada umumnya itu lebih banyak di awal kalimat. Nah, jadi sebenarnya sangat mudah sekali menentukan ide pokok paragraf itu. Jadi cukup kita menganalisa mana kalimat-kalimat yang utama. Kemudian dari kalimat utama itu kita tentukan berdasarkan kalimat-kalimat kompleks yang sudah ada di pilihan ini. Misalnya di sini Allah yabtalil 'abda bil masaimi min iktiba'in wa tajarin wa khafqani qalbin wa ghairiha liyabtaliyahu hal yasbiru am yajza'u wa yatasakhkhatu faman sabara wa radiya falahu ar-ridha wal ajr was thawab wa man sakhita falahu as-sakht. Jadi kalau ini sudah sangat jelas, ada kedudukan di sini, ada fa'il dan fi'al, yaitu Allah dan yabtali. Kemudian langsung ada maf'ulnya juga. Jadi sebenarnya kalau kita tentukan al-fikratu ra'isiyah itu letaknya sudah ada di sini, Allahu yabtali. Jadi Allah itu menguji hamba-hambanya dengan musibah, dengan berbagai macam seperti rasa sedih, rasa cemas, dan rasa ketakutan sampai jantung itu berdenyut, ya, kurang lebih artinya seperti itu ya. Wa ghairiha dan lain-lainnya. Nah, jadi kalau kita tentukan, maka jawaban dari sini adalah C, al-ibtila'u minallah. Jadi ujian, cobaan dari Allah. Nah, ini yang lebih umum karena memang sangat sesuai padanannya. Di sini al-ibtila, di sini juga ada kata yabtali. Ibtala, yabtali, ibtila. Nah, jadi ini sudah berubah dalam bentuk ini ya, dalam bentuk masdarnya di sini. Nah, jadi jawabannya adalah C. A sangat tidak cocok karena itu hanya lebih spesifik pada pahala dan al-ajr wa thawab. Sementara ini adalah hanya kalimat-kalimat penjelas saja. Ar-ridho minallah juga sangat tidak cocok karena juga adalah ar-ridho minallah itu dalam paragraf ini hanya sebagai penjelas saja. Jadi jawabannya yang tepat. Kemudian B ahamiyatus sakhati waridho. Ini tidak ada dalam kalimat ini, sama sekali tidak menyebutkan penting ahamiyah, pentingnya rasa marah dan rasa ridho. Ini kan tidak relevan kalau mau diartikan ya. Jadi kata kuncinya di sini, kalau biar lebih mudahnya, lihat di sini timbangannya yang sama. Ini al-ibtila, yabtali, ibtala, yabtali, al-ibtila. Ya baik. Kemudian jadi itu ya. Tentukan berdasarkan cari kalimat utama, kemudian dicari padanan yang terdapat pada jawaban. Nah, nomor 47. Roti bil kalimat ya. Ini tadi jenis soal menyusun kalimat. Menyusun kalimat ya. Di sini sudah ada jawaban. Biasanya tidak perlu dibaca lagi soalnya, langsung lihat pilihannya. Kita seleksi dulu. Biasanya dengan cara seleksi ini lebih memudahkan. Ikhtalafal, dari al-arabu ikhtalafa, ya kemungkinan bisa benar. Syi'ru ikhtalafa, ini kalau secara makna, ditentukan secara makna, ini pasti kita anggap sudah salah. Masa syair itu saling berselisih? Yang biasanya berselisih itu adalah orang yang membuat syair, bukan syairnya ya, bukan syairnya. Ikhtalafal arabi, ya ini kemungkinan bisa jadi benar karena kedudukan ada fa'il, kemudian ada fi'al, kemudian ada fa'ilnya. Jadi ini mungkin bisa dibilang fa'il zahir ya. Tapi kemudian ikhtalafal Quran,
Oh, ini juga tidak secara makna kalau kita tentukan ini juga tidak tepat. Karena masa Al-Quran yang berselisih kan. Jadi D ini tidak tepat karena yang berselisih biasanya adalah tentang Al-Qurannya, bukan Al-Qurannya yang berselisih ya. Nah, itu menentukan secara makna. Tapi kalau kita mau menentukan secara kaidah, maka otomatis yang sangat memungkinkan untuk kita tentukan ini peluangnya sangat semuanya kalau tanpa makna ya mungkin semuanya kita sudah akan lihat bahwasanya di sini ada isim kemudian ada fa'il. Nah, jadi kalau mau lebih cepat mungkin berdasarkan makna dulu kemudian dilihat kedudukannya. Maka kemungkinan yang benar adalah A dengan C. Nah, kita seleksi lagi antara A dan C. C ini salah. C ini salah karena walaupun secara kedudukan fi'il zahirnya di sini sudah fa'il zahirnya sudah jelas di sini ya. Di sini ya namanya fa'il itu adalah marfu, tapi di sini dia malah di sini kedudukannya maksur kasroh di sini. Seharusnya marfu kan, dia dhamma di sini. Ikhtalafa al-arabu. Nah, jadi yang benar adalah al-arabu ikhtalafa. Tapi kenapa filenya yang duluan di sini subjeknya yang duluan al-arabu ikhtalafa ini namanya fa'il masyghul. Jadi dibelakangkan gitu. Jadi mereka maf'ulnya adalah amma ya'riful Qur'an minasyi'r. Jadi orang-orang Arab itu berselisih tentang mereka tahu bahwa Al-Qur'an itu adalah sebuah syair, bagian dari syair. Nah, itu yang jawaban yang tepat, walaupun pada umumnya kalian akan mendapati ikhtalafa fi'il madhi itu didahulukan sebelum fa'il. Tapi dalam konteks masyghul itu terbalik. Ya. Oke, nomor 48 kita pindah ke nomor 48. Ini mudah sekali. Ini cukup mengisi yang kosong. An-naumu nukta-nukta lil jasadi murihun. Nah, murihun kita seleksi ini artinya menyamankan gitu, membuat nyaman. Nah, ini boleh dibenarkan dulu. Kemudian mufsidun, merusak. Oh, ini tidak mungkin, artinya mufsidun merusak. Kemudian mumti'un. Mumti'un ini apa ya? Merasakan kenikmatan gitu, memberi kenikmatan. Menikmati gitu. Kemudian D muntafiun, bermanfaat. Nah, secara makna mungkin 3 dari A, C, D ini bisa jadi benar. Tapi untuk lebih seleksi lagi, kita lihat kata yang berada di akhir kalimatnya. Di sini ada kata khotorun. Jadi sebenarnya lawan dari kata khotorun ini berbahaya. Nah, berbahaya itu ya sebenarnya lebih tepatnya adalah muntafiun, bermanfaat. Jadi artinya tidur itu ya memiliki manfaat untuk tubuh. Wa ihramanul jasadi minhu khotorun. Mengurangi tidur itu dampaknya sangat buruk, berbahaya untuk badan. Nah, jadi lebih tepatnya di sini adalah muntafiun. Oke, baik. Sekarang kita pindah ke nomor 49. Mulai seperti yang saya katakan tadi di awal, muradiful kalimah itu artinya sinonim ya, persamaan kata. Jadi di sini yujahizul mudarrisu bi at-ta'allumi tajhizan mulaiman. Jadi kalau kita artikan seorang pengajar mempersiapkan, yujahizu artinya mempersiapkan lingkungan belajar dengan sebaik-baiknya, dengan layak. Jadi kalau artinya mulaiman ini artinya layak. Jadi kalau kita cari di sini, nah ini kalau menentukan gini harus punya kosakata ya. Jadi yang tidak ada teknik-teknik tapi melainkan pemahaman terhadap konteks kalimat, konteks jumlah yang ada di sini nih.
Jadi jawaban yang tepat adalah munasiban. Jadi mulaim itu artinya munasib, cocok, yang layak. Kalau muhayyitsan itu artinya tidak terduga. Nah, itu lebih keliru jawaban. Kalau mughayyiran apalagi ini berubah-ubah. Nah, sama sih sebenarnya dan ini ya tidak menentu. Mutanawi'an bermacam-macam, lebih tidak cocok lagi gitu. Oke. Kita pindah. Jadi jawabannya di sini adalah B. Jawabannya adalah B. Kemudian kita pindah ke nomor 50. Ini al-fikratur ra'isiyah. Jadi sama menentukan ide pokok seperti yang tadi saya katakan adalah mencari inti dari kalimat di sini. Kalau bahasa Arabnya kalimat itu adalah jumlah ya, sementara bahasa Arabnya kata adalah kalimat. Jadi jangan dianggap ketika saya berbicara gini ini dalam konteksnya bahasa Indonesia biar lebih memudahkan semuanya. Ya. Jadi cari inti kalimatnya dari sini. Al ilmu daruratun min daruratil hayah. Sebenarnya ini sudah sangat jelas ini yang menjadi ide pokoknya itu. Nah, jadi ilmu daruratun itu artinya menjadi kebutuhan, sangat urgen, kebutuhan yang urgen gitu dalam kehidupan. Kalau begitu, ini kita bisa langsung menarik kesimpulan bahwa ini adalah tentang pentingnya ilmu. Nah, di sini jelas sekali jawabannya adalah ahamiyatul ilmi. Kenapa bukan dororul ilmi? Kenapa bukan B? Karena ini bukan tidak tepat ya. Jadi doror ini artinya berbahaya. Ilmu adalah ya bahayanya ilmu, tidak. Daruratun itu artinya adalah kebutuhan yang sudah sangat urgent, sangat penting gitu. Anwaul ilm di sini juga bukan berbicara mengenai macam-macam ilmu. Nah, kemudian asasul ilmi, dasar-dasar ilmu ini bukan juga berbicara mengenai dasar-dasar ilmu. Jadi di sini adalah ide pokoknya adalah fikratur ra'isiyah minan nas as-sabiq hiya ahamiyatul ilm. Jadi pentingnya ilmu. Ya, jadi itu ya. Tadi seperti ini. Biar kamu mudah cari sinonim dari kalimat inti dari kalimat itu terhadap di sini. Jadi daruratun itu namanya kebutuhan penting. Ya, berarti sangat pas sekali kalau pakai kata ahamiyah.